Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kisah saya meskipun dari keluarga tidak mampu, tetapi saya bisa kuliah di universitas negeri. Awal cerita, tamat sekolah tahun 1999, saya tamat SMA. Di situ cita-cita saya tidak ingin kuliah karena saya tahu keadaan ekonomi orang tua saya. Jadi saya saat itu ingin bekerja, langsung bekerja sehingga bisa nantinya membantu kedua orang tua. Tapi tiba-tiba saya dipanggil sama bapak saya. Kata bapak saya, "Mau tidak kamu kuliah?" Dan jawaban saya tidak saat itu. Karena memang kalau untuk kuliah dilihat dari ekonomi ketidakmampuan orang tua saya itu tidak mungkin. Tapi bapak saya di sini menguatkan saya, katanya kamu harus kuliah. Tapi saya kuliahkan asalkan kamu masuk universitas negeri, kata bapak saya. Tapi saya berpikir, bagaimana mungkin saya bisa kuliah sedangkan untuk makan sehari-hari saja susah. Karena bapak saya kan hanya tukang becak dan mamak saya hanya jual kue keliling. Tapi bapak saya bertekad bahwa nanti kamu bisa untuk kuliah. Karena kamu kemampuan untuk otak kamu ada. Jadi silakan kamu daftar. Terus bapak saya meyakinkan saya bahwa nantinya tenang saja, kamu tidak akan berhenti kuliah. Saya akan carikan uang untuk kamu supaya bisa kuliah. Akhirnya saya mau untuk kuliah. Dan dikasih uang sama bapak saya 150 waktu itu untuk mendaftar bimbel. Kata bapak saya, kalau mau masuk universitas negeri kamu harus ikut bimbel dulu. Nah, di sini saya juga tidak mau masuk bimbel. Kenapa? Karena setiap bulan kan pasti harus membayar. Sedangkan uang tadi untuk makan saja susah. Jadi jangan dibuang-buang lah uang itu untuk membayar bimbel. Akhirnya saya dikasih uang 150.000 untuk mendaftar bimbel, tapi tidak saya daftarkan. Saya pergi ke toko Gramedia untuk membeli buku. Saat itu buku itu namanya UMPTN, harganya 50.000. Dari buku itulah saya belajar. Setiap hari saya belajar agar saya bisa mewujudkan cita-cita bapak saya untuk masuk ke universitas negeri. Dan kalau saya tidak paham, ada yang tidak mengerti dengan buku tersebut, saya bertanya pada tetangga saya, karena tetangga saya ada yang pinter dan dia mau mengajari. Jadi saya saat itu lemah di matematika dasar, saya banyak tidak ngerti. Jadi saya nanya ke tetangga saya tadi. Dan alhamdulillah tetangga saya mau mengajari. Saat pendaftaran saya bingung harus mendaftar ambil jurusan apa. Terus saya berpikir, mau jadi apa ya kira-kira saya? Saya ingat nilai tertinggi saya di rapot itu sosiologi dan PPKN. Nah, di sosiologi itu di Fakultas Sosial Politik saya ambil sosiologi, dan di FKIP-nya saya ambil jurusan PPKN. Saat pengumuman, alhamdulillah nama saya ada, diterima di FKIP PPKN. Tapi di saat inilah bapak saya malah justru bingung. Bahwa saya diterima, tetapi bapak saya bingung. Kenapa bingung? Karena uangnya tidak ada untuk mendaftar ulang. Kan perlu biaya. Terus saya bilang sama bapak saya, makanya pak, tidak usahlah kuliah. Buktinya kan tidak ada uang, sudah ada awal saja sudah tidak ada uangnya untuk mendaftar. Bagaimana nanti? Kata orang itu kuliah itu butuh biaya banyak. Terus bapak saya ngomong, tenang saja nanti ada uangnya. Kamu jangan putus asa. Dan alhamdulillah Mbak Yu saya yang nomor 2 itu mau membantu. Dia punya becak, 1 dijualnya becaknya. Pendaftaran saat itu jumlah uangnya 350 dan uangnya ada. Alhamdulillah saya mendaftarkan ke Indralaya dan akhirnya saya bisa kuliah. Kuliah pertama, awal kuliah ospek 3 hari itu saya diantar pakai motor lagi. Karena saya memang tidak tahu Indralaya itu ada di mana.
Tadi pernah saya ceritakan di video saya bahwa saya memang tidak tahu tempat-tempat itu, saya tidak tahu karena memang saya itu dari sekolah ke rumah, dari sekolah ke rumah. Jadi memang tidak pernah pergi-pergi. Diantar bapak saya lumayan, tadi masih tetap pegel-pegel semua badan saya, tapi saya juga nikmati itu. 3 hari terus teman saya ngomong, Wati kalau sudah kuliah tidak boleh lagi diantar-antar sama bapak. Kalau sudah kuliah itu berarti sudah dewasa. Akhirnya saya ngomong ke bapak saya, Pak saya tidak mau lagi diantar. Hari keempat saya mau pergi sendiri naik bis. Dan akhirnya ya nyampe juga akhirnya ke Indralaya itu. Perjalanan kuliah, kenapa saya bisa kuliah? Itu karena bapak saya. Setiap hari dia becak, kalau sudah dapat uang 10.000 lebih, itu dia pulang. Karena memang ongkos saya itu dikasih bapak saya 10.000 setiap hari. 5.000-nya untuk ongkos bis, 5.000-nya untuk makan. Jadi bapak saya selalu berusaha untuk agar saya ongkos itu terpenuhi. Dan saya benar-benar kuliah, jangan sampai mengecewakan orang tua. Kisah kuliah saya ini kalau dibilang sedih ya sedih. Karena saya memang tidak mendapatkan beasiswa. Bukan tidak mendapatkan, tapi karena saya memang tidak mau mengurus beasiswa saat itu. Bukan karena sombong, tapi saya pernah mencoba ke kantor lurah untuk mengurus surat miskin. Justru orang kelurahan itu minta uang. Saya bingung. Nah saya kan mau minta surat keterangan miskin, kok malah minta uang ke saya. Akhirnya dari situ saya malas untuk ngurus beasiswa, karena salah satu syaratnya ngurus beasiswa di kampus itu harus pakai syaratnya surat keterangan miskin. Dan saya malas ngurusnya itu. Akhirnya memang benar-benar dari uangnya itu dari bapak saya dan mama saya. Tibalah waktunya, 1 semester sudah berlalu. Dan pas pembayaran uang SPP 1 semester itu, uangnya juga tidak ada. Saya nangis sejadi-jadinya sama bapak saya, Pak inilah kalau kita tidak mampu jangan dipaksakan. Bapak saya bingung. Ya nanti dapatlah, saya pinjamkan dulu, saya utangkan dulu nanti, saya ngutang ke teman. Tenang saja pasti dapat. Saya pasrah, ya Allah kalau memang saya masih kuliah pasti ada jalannya. Dan tiba saatnya Pak, waktu itu daftar ulang itu sudah habis. Untuk pembayaran SPP itu waktunya sudah habis. Tetapi saya tetap memiliki tekad bahwa saya harus kuliah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai putus kuliah saya, karena saya mau mewujudkan cita-cita bapak saya. Dan alhamdulillah Allah menjawab doa saya. Ternyata di kampus itu dikasih perpanjangan waktu 3 hari untuk membayar. Dan di hari yang kedua bapak saya mendapatkan hutangan dari teman. Nah disinilah mulai tetangga, teman-teman bapak saya mencibir. Orang miskin saja gaya mau kuliah. Buktinya kan untuk membayar SPP saja ngutang. Saya diam saja itu karena memang kenyataannya seperti itu. Mama saya pulang dari pasar nangis. Kenapa mak nangis? Ada temen ngomong, katanya itulah gaya-gaya anak tukang becak saja, mama tukang kue saja sibuk mau kuliah. Ujung-ujungnya nanti juga di dapur. Ujung-ujungnya nanti juga hamil duluan karena jauh tempat kuliahnya. Mama saya nangis. Terus saya bilang sama mama saya, tenang saja mak, nanti kata-kata orang itu kita bungkam dengan kelulusan saya. Mama saya, ya sudah pokoknya kamu harus belajar dengan giat, jangan lupa sholat. Jadi saya memang rajin sholat karena saya mintanya tuh sama Allah. Jadi saya lulus universitas negeri itu karena mendekatkan diri sama Allah. Jadi bukan saya mau ujian baru rajin minta sama Allah, enggak. Tapi memang dari awal-awal saya memang sudah bertekad bahwa kalau mau mengandalkan uang orang tua saya tidak punya, jadi saya mengandalkan Allah. Saya mendekatkan diri dengan Allah. Jadi cibiran-cibiran itu terus berdatangan. Karena
mereka tadi gara-gara ngutang uang pertama, pembayaran SPP pertama tadi, mereka selalu ngomongin bapak saya dan mama saya. Dari situlah saya benar-benar giat belajar bagaimana supaya saya cepat tamat kuliah, bagaimana supaya orang itu tidak lagi ngomongin saya. Jadi saya benar-benar belajar. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. 4 tahun 2 bulan saya kuliah. Saya tempuh dengan 4 tahun 2 bulan. Sebenarnya pengen secepatnya, tapi karena waktu itu tidak bisa, jadi saya 4 tahun 2 bulan. Perjalanan kuliah ternyata banyak orang kaya memang. Jadi saya sama teman-teman itu justru minder. Jadi teman saya itu jujur tidak ada yang pernah ke rumah saya, karena saya malu memperlihatkan kondisi rumah saya yang hanya berdinding, beratap rumbia. Pokoknya jelek lah, tidak layak untuk dihuni. Makanya orang banyak mencibir karena melihat kondisi kami yang rumah reot, gubuk, tapi gaya-gayaan kuliah. Dan akhirnya kuliah saya tamat dengan perjuangan bapak saya yang setiap hari menggoes becaknya agar anaknya bisa mencapai cita-citanya. Mama saya setiap pagi bangun jam 3 subuh, membuat kue, berjualan keliling, pakai tampah demi anaknya. Makanya saya tidak mau mengecewakan mereka. Saya terus belajar dan mendekatkan diri sama Allah, agar saya bisa meraih cita-cita saya, tamat kuliah, dan nantinya bekerja yang lebih baik lagi dan bisa membantu kedua orang tua saya. Di sini saya mau menyampaikan kepada adik-adik, bersyukurlah kalian yang punya orang tua mampu untuk menguliahkan, ada uangnya, sudah siap uang itu. Manfaatkanlah, gunakanlah, benar-benarlah kalian untuk belajar. Bagaimana kalau kalian hidup seperti saya, yang untuk makan saja susah, untuk kuliah itu benar-benar orang tua saya bekerja keras supaya saya tamat untuk kuliah. Dan jangan lupa bahwa kalau kita mau meraih cita-cita itu tidak bisa kita berleha-leha. Tapi memang benar-benar kita harus berusaha supaya kita bisa meraih cita-cita kita itu. Belajarlah terus dan terus belajar. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian. Untuk yang tidak mampu, yakinlah itu kalian bisa raih kalau kalian ada usaha. Kalau kalian mau menjadikan ini sebagai cambuk bahwa saya tidak mau hidup miskin lagi. Jadi kalian benar-benar harus bertekad bagaimana supaya kalian bisa melanjutkan kuliah. Bagi adik-adik yang mau melanjutkan kuliahnya, belajarlah dengan giat. Dan jangan lupa pesan saya, kalian harus mendekatkan diri sama Allah. Paling tidak sholat 5 waktu itu harus kalian kerjakan, jangan sampai tinggal. Karena disitulah tempat kalian berdoa, supaya kalian bisa lulus di universitas negeri yang kalian inginkan. Karena kalau tanpa mendekatkan diri sama Allah, hanya kalian belajar saja tapi tidak diimbangi dengan mendekatkan diri sama Allah, menurut saya percuma. Karena dua-duanya harus seimbang dengan usaha kalian dan disertai doa. Doa itu berarti bukan hanya berdoa tapi kalian tidak melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendekatkan diri sama Allah. Jadi saya lakukan itu karena tadi saya tahu kalau hanya saya kerja keras, belajar itu tidak akan mungkin. Jadi saya dekatkan diri sama Allah. Saya sholat 5 waktu. Saya sholat malam, sholat tahajud, saya sholat duha, dan saya puasa Senin Kamis. Semoga cerita saya ini bisa kalian ambil hikmahnya, bahwa orang tidak mampu pun bisa untuk meraih cita-citanya. Orang tidak mampu pun bisa untuk kuliah di universitas negeri. Yakinlah itu. Kalian pasti bisa. Jangan menyerah. Tunggu kisah-kisah saya lainnya. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.